Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Anas Dermawan dengan NIM B1D02310207. Di sini akan memaparkan hasil makalah saya dengan judul Peran Pancasila dan Etika dalam Politik Indonesia. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya paparkan ada 5, yaitu bagaimana Pancasila tercermin dalam sistem politik Indonesia, apa peran etika dalam membangun politik yang berkualitas di Indonesia, apa peran pendidikan dalam menanamkan kesadaran Pancasila dan etika politik, apa peran Pancasila dan etika dalam pemilihan umum, dan terakhir, apa hambatan dan tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan etika. Pancasila dalam sistem politik Indonesia ada 2, yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis ini dalam politik merujuk pada kerangka konseptual dan nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar atau panduan bagi penyelenggaraan kekuasaan dan pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik. Filosofi politik membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai tujuan politik, keadilan, hak asasi manusia, kekuasaan, dan kewajiban warga negara. Beberapa landasan filosofis yang sering muncul dalam konteks politik yaitu keadilan, kemanusiaan, kebebasan, dan pluralisme politik. 2. Dasar hukum. Dasar hukum dalam politik mencakup peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan antar pemerintah, warga negara, dan entitas politik lainnya. Ini memberikan kerangka kerja hukum untuk penyelenggaraan pemerintah, pembuatan kebijakan, pemilihan umum, dan interaksi politik lainnya. Beberapa dasar hukum dalam politik melibatkan dokumen hukum yang tertentu dalam prinsip-prinsip umum yang mengatur tata kelola politik. Beberapa contoh dasar hukum dalam politik melibatkan yaitu Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan hukum partai politik. Peran etika dalam politik. Ada 5 poin yang dibahas di sini, yaitu peran etika dalam politik. Yang pertama, moralitas kepemimpinan. Etika membantu membentuk karakter dan perilaku pemimpin politik, dan pemimpin yang beretika diharapkan memiliki kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Poin yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang adil. Ketiga, hak asasi manusia. Keempat, pencegahan korupsi. Di sini etika berfungsi menjadi landasan untuk pencegahan korupsi dan dalam politik. Politik yang beretika menentang praktik korupsi dan nepotisme. Dan yang terakhir, keseimbangan antara kepentingan pribadi. Selanjutnya, sinergi Pancasila dan etika dalam politik. Ada 2 poin yang dibahas. Yang pertama, membangun kesadaran politik. Membangun kesadaran politik adalah suatu proses yang penting untuk menggalang partisipasi aktif dan permasalahan masyarakat terhadap isu-isu politik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kesadaran politik membantu warga negara menjadi lebih terinformasi, kritis, dan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Beberapa cara untuk membangun kesadaran politik yaitu pendidikan politik, diskusi, dan debat. Beberapa cara untuk membangun kesadaran politik yaitu pendidikan politik, diskusi, dan debat, serta pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Poin kedua, mewujudkan politik yang bermoral. Mewujudkan politik yang bermoral memerlukan komitmen dan upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemimpin politik, partai politik, masyarakat sipil, dan warga negara secara keseluruhan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan politik yang bermoral yaitu kepemimpinan bermoral, transparansi, dan akuntabel. Selanjutnya sesi tanya jawab. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya silakan list di kolom komentar. Baik, cukup dari sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swalam Swastiastu.